Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau umatnya mengikuti Yahudi dan Nasrani. Maka beliau ingatkan di pagi-pagi buta, Abu Darda ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan perlakuan Salman. Ya, mengadukan perlakuan Salman sahabatnya tadi. Setelah diceritakan dari A sampai Z, apa jawab Nabi? Dengarkan baik-baik. Larang Abu Darda sholat. Aneh, tamu kok ngatur tuan rumah. Tadi nggak boleh puasa, sekarang nggak boleh sholat malam. Ya udah, Abu Darda walaupun terpaksa tidur, pura-pura tidur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga, penyebab yang ketiga adalah ghulu. Apa itu ghulu? Ghulu ini artinya berlebih-lebihan. Berlebihan dalam melaksanakan tugas perintah-perintah. Berlebih-lebihan dalam menghentikan larangan-larangan. Berlebih-lebihan dalam mencintai dan mengagungkan. Ini namanya al-ghulu. Baik Allah dalam Al-Quran maupun Nabi dalam hadis yang sahih melarang kita bersikap ghulu ini. Allah mengatakan la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Nabi mengingatkan wa iyyakum wal ghuluw fid din. Awaslah kalian, berhati-hatilah terhadap sikap berlebih-lebihan. Kenapa? Penyebab rusaknya, hancurnya orang-orang sebelum kamu itu disebabkan oleh mereka berlebih-lebihan. Al-Quran mencontohkan ketika Nabi Isa datang menyampaikan risalah. Nabi Isa itu tidak lebih dari seorang hamba Allah, seorang Rasulullah. Lalu orang-orang Nasara berlebih-lebihan menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Allah. Begitupun orang-orang Yahudi menganggap Nabi Uzair anak Allah. Padahal Nabi Uzair itu juga hamba dan Rasulullah. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau umatnya mengikuti Yahudi dan Nasrani. Maka beliau ingatkan, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Hati-hati. Al-ghulu ini juga warisan dari umat-umat terdahulu. Nah, dulu di zaman Nabi Nuh, kenapa Nabi Nuh agak susah menyampaikan dakwah, ya, menemui kerikil-kerikil tajam, sehingga walaupun tidak kurang 950 tahun menyampaikan risalah, pengikut beliau tidak sampai 100 orang. Tidak sampai 100 orang, 80 orang saja. Nah, kendala yang sangat berarti adalah ketika umatnya ghulu, berlebih-lebihan kepada guru-gurunya dahulu, kecintaannya terhadap guru-gurunya dahulu. Ketika gurunya ini meninggal, maka datanglah bisikan syaitan. Di tengah-tengah mereka galau. Orang galau ini persis bak ayam kehilangan induk. Ya, mundar-mandir ke sana kemari, tidak tentu arah. Nah, di tengah kegalauan itulah datang bisikan syaitan. Ya. Nah, kerja syaitan, kama condong biar nak rabah dulia kan laweh tampil lari.
Lukis saja gurumu itu, bayangkan bikin gambarnya. Nah, maka dilukislah gambar gurunya tadi, dipajang. Setelah itu syaitan berbisik lagi. Wah, kalau cuma lukisan, nggak terasa mana yang hidungnya, mana yang telinganya. Lebih hebat lagi, bikin patungnya. Maka lahirlah seni lukis, seni patung. Waktu itu belum disembah. Belum disembah. Berlalu generasi ini, muncul generasi berikutnya, lain lagi kata syaitan. Dulu, orang tua kalian, ungkuan duang kalian dulu nyembah patung ini. Maka sembah oleh kalian, jangan tinggalkan patung-patung ini. Nah, propagandanya ini diabadikan Allah dalam Nuh. Ya, dalam surah Nuh ayat 23. Surah Nuh ayat 23. Surah 71. Ya. Ayat 23. Wa qalu, propaganda mereka adalah la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Coba aja. Ayat 23. Ya, coba terjemah. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'ub, dan Nasar. Ya. Ibnu Abbas berkata ketika menafsirkan ayat ini, Wat, Suwa, Ya'ub, Yagus itu, Nasar adalah nama-nama berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nabi Nuh. Yang semula nama-nama itu adalah nama-nama orang saleh. Ya. Nama-nama yang disebutkan tadi, ya. Suwa, Yagus, Ya'ub, Nasar, itu semua nama-nama orang saleh. Ceritanya bagaimana? Nah, tadi kita sampaikan. Ketika orang saleh ini meninggal, pengikutnya galau. Nah, maka kita tidak boleh galau. Ketika galau itulah syaitan membisikkan. Akhirnya dibuatlah berhala, berhala Suwa, berhala Yagus, berhala Ya'ub, berhala Nasar. Apa kata syaitan? Jangan tinggalkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan ini. Anjanda ngalon Nuh redak ci Allah itu doh. Ya ikut sajalah Tuhan awak. Ini ghulu kepada ikutan-ikutannya dulu. Nah, penyakit ini turun-temurun sampai sekarang. Ketika orang ghulu kepada gurunya, maka ditelan mentah-mentah dari gurunya. Lalu ada yang membacakan Al-Quran, dia akan menolak. Ada yang membacakan hadis yang sahih, dia akan menolak. Ada celah itu doh. Ini ngalol ailayu kisi guru aku kok mah. Subhanallah. Tidak jarang gurunya dipajang. Gambar gurunya dipajang. Ini penyakit peninggalan umat Nabi. Kalau gitu tidak boleh mencintai guru, Ustaz. Bukan tidak boleh. Seorang murid wajib mencintai gurunya. Seorang murid wajib menghormati gurunya. Tapi caranya cukup mengamalkan pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan, sepanjang itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh hulu seperti itu, berlebih-lebihan seperti itu, sampai akan berubah kecintaan itu kepada penyembahan. Ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tidak boleh hulu. Kita tidak boleh mujawazatul had, ya, melampaui batas. Ya, ghulu sama dengan mujawazatul had, melampaui batas. Demikian juga
Hulu berlebih-lebihan dalam beribadah itu juga tidak boleh. Hulu berlebih-lebihan dalam beribadah. Jadi ibadah yang benar itu cukup meniru meneladani yang sudah ada, yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jangan lebih dari itu. Bukankah kita sudah sepakat dengan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik. Berapa takaran yang ditinggalkan Rasulullah? Ya segitu, jangan dilebih-lebihi. Ketika berlebih, nah itu akan membawa kepada kesesatan. Nah, ada cerita Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Muhajirin sahabat-sahabat di Makkah, ansor sahabat-sahabat di Madinah. Ini beliau persaudarakan. Termasuk diantaranya antara Salman dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi, ya. Salman dari Paris, dari Yaman, bukan, dari Persia, ya. Lalu dipersaudarakan dengan Abu Darda, orang Madinah. Satu ketika Salman mengunjungi saudaranya, ya, silaturahim kepada Abu Darda, ke rumah Abu Darda. Salman mendapati orang rumah Abu Darda, istri Abu Darda tidak berdandan, ya, biasa saja, tutup aurat sih tutup aurat, masih berhijab, tapi kusut, ya. Ditanya oleh Salman, "Ma sya'nuk?" Wahai Ummu Darda, ya, Abu Darda suaminya, Ummu Darda istrinya, Darda anaknya, ya. "Ma sya'nuk?" Ada apa denganmu? Kenapa kusut? Ataukah orang kematian laki nampak Iden? Nah, rasanya itu. Ya kusut, enggak berdandan, enggak cerah sedikit pun. Apa jawaban Ummu Darda? Temanmu, sahabatmu Abu Darda tidak butuh dunia. Untuk apa saya berdandan? Tidak butuh dunia gimana? Malam-malamnya dihabiskan dengan sholat. Tiada hari tanpa puasa, tiada malam tanpa sholat. Ringkasnya, hampir saya tidak tersentuh. Buat apa saya berdandan? Nah, ini setengah curhat ini dari Ummu Darda kepada Salman. Oh begitu ya? Iya. Tidak lama setelah bincang-bincang muncul Abu Darda. Abu Darda karena melihat sahabatnya yang datang, ya, beliau sibuk menyediakan makanan yang enak, minuman yang lezat, lalu dihidangkan kepada sahabatnya Salman. Ya, sudah dihidangkan semua, sudah cukup semua. Baki nilai, ko ayo minta diminum, nasi yo minta dimakan. Basuh lah tangan, ya, menyuruh awal lagi. Ya baik, kita makan bersama, kata Salman. Anda usah. Ajo salah makan, ambo puaso, kata Abu Darda. Ya, antum aja yang makan. Fadol, silakan. Saya puasa. Oh begitu, antum puasa? Iya, ya, sama-sama puasa kita. Saya tidak akan menyentuh makananmu kalau kamu tidak ikut makan, kata Salman. Benar yang diberitakan oleh Ummu Darda bahwa tiada hari tanpa puasa. Nah, karena menghormati tamu, maka Abu Darda terpaksa membatalkan puasanya. Ya. Lalu, ya, karena saking lamanya bercerita, akhirnya hari menjelang sore. Sore lalu menjelang malam. Rupanya Salman nginap di rumah Abu Darda. Kita tengah malam, Abu Darda ternyata tidak tidur. Pergi ke toilet, pergi ke kamar mandi, ngambil wudu untuk sholat malam. Benar, persis apa yang dikatakan, diceritakan oleh Ummu Darda tadi. Melihat gelagat seperti itu, Salman pun bangun dan memang gamis Abu Darda. Tidur, jangan sholat.
dilarang Abu Darda sholat. Aneh, tamu kok ngatur tuan rumah. Tadi nggak boleh puasa, sekarang nggak boleh sholat malam. Ya udah, Abu Darda walaupun terpaksa tidur, pura-pura tidur, lalu ayam. Nggak lama bangun lagi, gelagat mau ke kamar mandi, dipegang lagi gamis oleh Salman. Tidur lagi. Baru sepertiga malam akhirlah kemudian Salman membangunkan sahabatnya Abu Darda. Abu Darda, kum, bangunlah, sekarang saatnya kita sholat malam. Selesai mereka sholat malam, ya, dengan sendirian tentunya, tidak berjamaah. Baru kemudian Salman memberikan nasihat kepada sahabatnya Abu Darda. Wahai sahabatku, wahai saudaraku Abu Darda, ya, masing-masing punya hak. Ya, sesungguhnya Allah punya hak. Diri kita punya hak. Istri kita punya hak. Maka tunaikanlah hak itu masing-masing. Hak Allah untuk diibadahi, tapi ibadah dicukupkan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Kalau sepanjang malam sholat, itu tidak ada ajaran Rasulullah. Setiap hari puasa, itu tidak pernah diajarkan Rasulullah. Malah kata Nabi, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari libur. Sehari puasa, sehari libur. Puasa terus-menerus, itu tidak baik. Allah punya hak, tunaikan haknya untuk diibadahi. Diri kita punya hak. Mata punya hak untuk tidur. Kalau sholat sepanjang malam, berarti menzolimi mata. Perut punya hak untuk diisi. Kalau puasa tiap hari menzolimi perut. Maaf, ya, kehormatan kita punya hak. Nafsu seksual punya hak untuk kita salurkan kepada pasangan kita masing-masing. Maka ketika kita mengabaikan hak istri, hak suami, berarti kita telah menzoliminya. Mendengar ini, Abu Darda, iya, tapi hatinya belum bisa menerima. Di pagi-pagi buta, Abu Darda ke rumah Rasulullah SAW mengadukan perlakuan Salman. Ya, mengadukan perlakuan Salman, sahabatnya tadi. Setelah diceritakan dari A sampai Z, apa jawab Nabi? Dengarkan baik-baik. Wahai Abu Darda, sadaqa Salman. Benar itu yang dikatakan Salman itu. Ibadah jangan begitu-begitu amat, ya. Menzolimi mata, begadang menzolimi mata karena ibadah dilarang. Apalagi begadang untuk nonton bola. Ya, begadang tidak tidur-tidur gara-gara sholat dilarang, tidak boleh. Apalagi begadang untuk nonton bola. Nah, maaf, pecandu-pecandu bola, nontonlah sekadarnya. Jangan sampai begadang berlama-lama, akhirnya subuh bablas. Ini tidak dibolehkan. Nah, ini namanya ghulu, berlebih-lebihan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim,